Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak, itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang nggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Ini ku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kalau sering nasihati santri-santri yang teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan gowo Alphard songo, gowo mobil miliar, gowo uang miliaran. Dengan sowan pangeran gowo sujud. Yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis mas saya ini wonten babar. Kalau sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa, supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niku termasuk kalau boleh, kalau sering cerita mbak kecewa kalau boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong neng panggung, wong ngaji kok ngenteni neng panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen mboten kiai ikhlas zaman Mbah Fayumi. Bude kula Mbah Hanid itu ketemu ngaji orang takok yang ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sistemnya rapi, kiai ini kecewa. MC-ne maklaran yang kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kalau nu sering ditanya sama sebagian kiai, kenapa Gus Jinan tidak jaga protokol dalam ilmu? Kalau cerita, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku melampah-melampah, gimana melampah-melampah? Niku tiang biasa nyekat di tenggalan. Ada perempuan imro'atun min khos'am. Niku Nabi masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah, inna faridotawwa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. La yastati'u ayastamsika ala rohila. Wa fi riwayatin ayasbuta ala rohila. Niku boten terus Nabi tersinggung. Kok ninggalan? Soan, nggo gulon boten enten. Kalau nu sering lama-lama teng pasar pandangan kalian anak kulo sering ketemu ibu-ibu ditakok, "Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan?" "Kowe apa? Badhe tanglet." Anak kulo nu istikhadah senang kene ae gak repot. Jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nak ki latihan kok Mas Umar Faruk mboten saged mutolahrin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline ya mutolasik nih. Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah, jenengan ibadah haji, sayang bapak kula niku pun lumpuh. Tidak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, na'am, ya bisa. Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi nopo lumpuh. Disebut hajjul ma'dud, hajinya orang lumpuh. Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori nggak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal. Itu disebut hajjul ma'dud. Nah untungnya begini haji ma'dud. Niki wonten majelis Dewan Masyayikh. Sekarang tuh fatwa itu kalau nggak punya otoritas tuh nggak didengar. Rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji tetap sama Allah ditulis tidak haji meskipun anak cucu jenengan menghajikan, karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan, karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh nggak mungkin haji, jenengan berkontribusi niat wes com kairiku tua itu dol go kajiku, Innova itu dol go hajiku, dia ikut berkontribusi. Lalu kalau sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa? Ma'dud. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung kan cerita, Mbak cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Mbak Yohanit ikhlas. Niku Nabi ketemu tenggalan iki takok, ora usah ngenteni Fathul Masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung. Ruwet. Kerepotan. Nah dulu Fathul Masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan memper kiri itu memang butuh diskusi.
Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau nggak perlu diskusi, memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampai ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini, saya ini kalau sama Gus Mail, Mas Mail, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar mau jadi ini. Ya mbak sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur apa struktur keluarga apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim ini, di bab umur bagus ini. Terus sampean ketemu wong melarat. Wong melarat itu fadilah luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih hormat wong melarat. Boten saged nak jare bapak kula ngeten. Ono wong melarat tuh matur teng bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nah wong melarat tuh wis poso, macul, buruh. Repote koyo nopo? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat biasa ramangan. Wong sugih wis esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah sampean kan wis biasa ramangan. Lha iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah itu yang perlu musyawarah Mas Wan. Ada masalah sing muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah, dulu ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Al-jabha wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Al-jabha 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau Anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang Al-Um itu sudah ngeper. Wa yahtamilu ayyasihas sujud bil jabhati faqat. Li anna nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi. Walam yadhkur al-yadan wa rukbaten wal qadamen. Bisa saja sujud itu cukup bil jabah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajata laka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rukbaten, dua qadamen. Nah ini namanya mustamil. Nah kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanid, niku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Ini pun melibatkan 7 nopo? 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar. Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu Anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti wong desa-desa sing sujudnya angkrang-angkrang, Bang. Terus dianggap boten apa? Sah. Nah dianggap rasa terus modelnya ra salat. Nah itu cerita keilmuan sing nggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri terus Mbah Uli Mbah kula, buyut kula niku gak ada adik Mbah Mukid niki abahe niki. Mbah Hanid itu midoane ibu kula. Terus kula nak undang niki Mbah, undang niki Mas. Terus kula nu kalah tuwa. Terus dizalimi. Ya anggere bangsa kalah tuwa niku dizalimi. Soale dipek menangi dhewe. Nak ngundang niku mboten nggih jenenge Mbah. Awas nara teko. Faruk kok mboten ngefek alumni kados Mas Adam, Mas Wahid jare alumni sene mboten ngangkat. Mboten terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nambah nih Masya Allah. Mau tenate ngekei undangan pokoknya awas. Wingi ketemu kalau teng Lasem. Terus buat catat tanggalnya. Ya memang isane mbah ini mau ngamuk. Ceritanya kuno. Terus berfikih, berislam berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten, saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori, kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad.
Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu gak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern, ada diskusi, ada argumen. Masuknya di ayat qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak, kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab tuh mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian gadean itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kode pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Mail. Terus ya sudah, logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang innaha adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh, Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu menuruti satu, meninggalkan yang satu, menuruti satu, meninggalkan yang satu, mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad, belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak, kamu yang bingung. Ya sudah, Tuhannya satu aja. Itu hujjah. Bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat darabawu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Bagi hal yastawiyani masalah, terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in ya ngaji ana sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini, nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar. Itu yang penting itu meninggalkan mungkar, bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya, atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karuan haram kan kita beri contoh atau apalah, dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya tidak tahu, saya hukumnya tanya Mas Faruk betul. Terus kiai-kiai itu kan senangannya jagongan, masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas saya kalau ngelelet teng berikut teng dalam. Karena kalau kita ingat memaksakan tidak melihat itu berat. Tapi nak bengi jagongan, mbek konco, mbok sekak, mbok jagongan, pokoknya nggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Sehingga kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman? Saya sering ditanya orang-orang Islam kota, kenapa sih Gus Kiai NU itu senang jagongan, masakan semalaman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat ya. Ketoknya kok lebih menarik di bang yang di rumah misalnya, macam-macam lah, mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal masak terong, terus ngopi-ngopi, ngelelet, pokoknya apa lah. Ngerti-ngerti esok, maksiatnya wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Izzuddin bin Abdissalam punya teori innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa.
Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah, dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat tuh sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Baru kayak wong melarat tuh sibuk golek ekonomi, wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu ora kober. Gara-gara mapan itu daftarnya banyak. Daftar sing kepengen dibidik. Artinya anggap saja dalam kefikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan. Nah, ilmu seperti ini di pondok mulai gak dipelajari. Jadi kalau suwon, kalau bolak-balik matur. Kenapa baik sama banyak orang? Kalau sering nonton tonggo-tonggo mati, kalau sering cerita, kalau sering lepas jenazah tonggo-tonggo mati. Dia niki jenazah saya sangat. Bojone nganti protes. Apa lagi Gus, bojoku sungi-sungi ku ndelok TV. Sungi-sungi bar ndelok TV ya turu ngorok. Kok jenengan puji-puji apik? Terus saya bilang, saya ini peneliti usul fikih kata saya. Kalau ada orang tidur itu gelarnya bukan ninggal tahajud dan ninggal witir, tapi tarokal ma'asiyah. Orang ini berarti ninggal apa? Maksiat. Susah ya apa sih husnudzon? Jadi kalau nak Pak Umar Faruk kiai SK, tadi mau kiai tenan jadi mau datang ke SK. Ini cara turu suwengi, ini kalau puji, masya Allah, huwa solihun. Weh, mereka tarokal maksiat kullah, semalaman ninggal semua maksiat. Bukan apa-apa. Karena hanya dengan cara logika usul fikih itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu, tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayatnya pangeran kok terima contohnya mana mukum billah. Secara medis jelas kita butuh istirahat, sistem tubuh kita butuh jeda. Secara fikih barokatun naum niku tarkul mas. Nah kalau kepengen nih Mas Umar, Pak Ismail, jadi kiai itu kados kula punya pandangan yang luas sehingga menghormati yang lain tuh gampang. Ono wong turu dari gak tahajud, ibu kiai opo ngeplok nak turu. Ya kiai tenan, wong ninggal maksiat tok. Ninggal maksiat itu tok. Terus turu ya penting. Maksudnya penting mas pancen ra ono gunane ya turu apa opo. Wiridan nggih marengerane salah tertarik nek wiridamu menjaluk. Iku menawa malaikat Mikael itu nak wongku melek susah, mesti jaluk. Karena hubungannya dengan pangeran jaluk tok. Lha sing wiridan kula seneng muji pangeran. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Kula nu jarang njaluk pangeran. Wong kula umpama kerja setengah menit, njaluk gaji ku isin. Pantese njaluk gaji kerja 8 jam 1 bulan njaluk gaji. Lho ngene tok 2 menit. Ya Allah, aktine kadha wa kadha. Wong ra etika. Terus bukan maksud kula, kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi mudah. Ya, kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi apa? Mudah. Dulu para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan. Dan itu yang disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kula nu punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama. Ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu 7 anggota harus terlibat. Itu mesti sah. Tapi nyatanya Nabi pernah sungkeman yang pangeran hanya ngendikan sajadalaka wajhi walam yazkur al yaden warubaden wal qadar. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Mosok saya murtad ngenteni 7 anggota tubuh. Sekedar watul jabha ke selain Allah itu bisa berstatus apa? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtamil. Tapi guru-guru kita meskipun bacaannya banyak tetap mengajari kita sujud yang tidak resiko. Gini ku pakai 7 nopo. Tapi jagani wong desa-desa sing mungkin lagi latihan Islam, cara ibadah buatan nopo sempurna. Di kalau cerita logika. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Niku kadang-kadang nyuwun sewu, saking senenge pangeran, niku pangeran yo diwarai. Tapi mboten krana nglamak, mboten nggih saking senenge. Tapi barokahnya itu lahir fikih-fikih yang sekarang diwarisi umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Bapak kula nu sering nak didik kula ngeten. Kancanan wong fasik ku haram. Wong mare katut nakal. Tapi nak diwalik, bina wong fasik iku apik. Iso bina anak kancanan. Iku pun mulai senam otak baleni malih. Sampean kancanan wong fasik itu enggak boleh. Nanti ketularan apa? Fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh enggak? Bina loh. Boleh kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina anak kancanan. Meskipun agak berjudi sing katut sopo. Nah, sing katut apa sing soleh dadi fasik, apa sing fasik dadi soleh. Nah, dan seperti itu muhtamilun. Karena kita mau hukumi sunat, jebule sing soleh dadi fasik. Ngukumi haram ternyata banyak dari pertemanan ini sing fasik dadi soleh. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan karena ini nanti diuji di lapangan. Sebab itu Nabi itu nggak pernah ngambil kesimpulan baku di hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Ayat fa'fu anhum wasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak, ayat setengah tegas, setengah nggak tegas ya banyak. Karena di bab-bab sosial itu ada muktadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sing wow didawakan Mbak Fayumi, Mbak Hanit itu seneng ilmu. Di sejarah agak unik tentang keluarga kulo. Ibu kulo namanya Yohanit. Yohanit itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya mbak Minduan namanya Yohanit juga mondok. Mondok teng Joso terus mulai itu disenengi mbah kulo. Terus rabi terus Mbak Ul. Buyut kulo. Terus badhe Mbak Mukhid wafat angsal Mbak Fayumi. Terus Mbak Hanit riyen cerita kulo, aku di bojo loro iku ahli falak kabeh. Riyen Mbak Mukhid gak ahli falak, Mbak Fayumi ahli. Modelnya anak ibu ora krungu nak diceritani alime bapak. Kok wedi kon niru. Kula roh lah kelakuane Gus-gus kula roh hafal. Jadi agar diceritani alime abae iku ibu tawadhu, ibu kon niru apa tadi. Terus kula suwun lah di bab-bab tertentu itu baca itu harus baca. Kula gadah kitab namanya Khilyatul Auliya. Niki cerita terakhir kula. Wonten orang tabiin itu alim alama mimman yutawassalu bihi, orang yang termasuk dipakai wasilah saking soleh, namanya Muhammad bin Munkadir. Niku muridnya Jabir bin Abdillah. Niku nak wonten tiang fasik mati, tiang fasik mati misalnya nyuwun sewu ana wong kok mati oplosan niku kesusu nyolati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu kalau ada orang fasik meninggal sebaiknya yang sholat jangan banyak-banyak. Mau nggo syarat gugoro fardhu napa kifayah. Saya ulang lagi, mainstream fatwa saat itu nak nong fasik mati sing salat aja akeh-akeh. Mau nggo syarat gugoro fardhu napa kifayah. Nanti kalau semuanya ikut mensolati dikira gak ada bedanya orang soleh dan orang napa fasik. Tapi Muhammad bin Munkadir itu orang yang kesusu teko. Ditanya, Lima datu sholli ala hadal fasik. Kenapa engkau begitu senang, begitu semangat nyolati wong fasik ini? Jawabannya unik, di luar dugaan banyak orang. Oh apa? Jawaban itu. Inni astahyi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Itu yang dipakai Kiai Jawa. Aku iku isin mbek pangeran. Nak delok wong fasik kemudian Allah melihat hati saya seakan-akan Allah itu pasti tidak maafkan dia. Jadi intinya beliau datang itu sebagai kepastian tauhid beliau sendiri bahwa maghfiratuhu wasiat kullase wa rahmatuhu ammat kullase. Lagi NU Jawa gitu, ketemu wong fasik ya tidak mau nif saja sekarang fasik nanti soleh. Yang sekarang soleh ya naudzubillah min dzalik saja suatu saat tidak soleh. Wong barang sosial orang mesti kabeh. Kayak apa dulu Umar ingin bunuh Nabi tapi malah dapat nopo hidayat. Kayak apa Khalid bin Walid, panglima yang menjadikan orang Islam kalah di perang Uhud, akhirnya juga jadi orang nopo soleh. Jadi intinya itu Kiai Jawa itu tahu itu, sehingga beliau ini kancaran nyun sewu wong fasik ya tenang. Tapi dalam konteks bina, sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan, sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan, karena Allah bisa saja mandu dia menjadi orang soleh. Bukan seperti orang lain, setiap orang fasik dikafirkan, difasikkan, seakan-akan tidak ada harapan tobat. Nah, ini yang menjadikan tambah susah kan. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa? Ala unabbiukum bil faqih kulal faqih. Kamu tahu orang yang paling ahli fikih, paling pinter.
Jawabannya kila, jawabannya Nabi, wakila Ali. Itu dalam ilmu hadis ada mengatakan itu dawe Nabi, wakila dawe Ali. Apapun itu dawe orang top lah. Malam yuknitin nas min rahmatillah, walam yu'ayyizum min rahmatillah. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah. Orang pintar itu siapa? Yang tidak bikin orang lain putus asa. Walam yu'aminhum min makrillah, dan yang sedang soleh pun tidak merasa sok-sokan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang lain divonis apa? Itu juga yang menjadikan kiai-kiai kita ketemu orang soleh hormat, ketemu orang fasik ya respect, karena berharap suatu saat tobat. Itu yang ditiru Rasulullah SAW ketika orang Taif, ya Bani Abdul Yalil, pokoknya orang Taif kayak begitu bencinya sama Nabi sampai melempari batu ini itu, terus malakul jibal ingin menghabisi mereka. Kata Nabi apa? Jangan. Inilah arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya begini, tapi suatu saat anak-anaknya jadi orang yang luar biasa. Dan itu yang sekarang kelihatan. Sering ada wisuda tahfidz itu yang nangis itu bapaknya. Gus, kalau mau cek Quran wira iso, kok anak kalau hafal Quran, nopo kalau niku ngipi. Wadah, konco sing saged maca kitab bapake mboten roh Arab. Dari ini harapannya Nabi ya seperti itu. Nak bapak era kena gini apa? Anak. Ampun kados kula riyen di konco mondok nuwakale ra karuan. Riyen kan badan telepon, bapake disurati nak anake nakal. Bocahnya tenang ae. Bapak disurati pengurus kayak kok tenang. Bapak kula buta huruf wis tenang mau. Bapak kula buta huruf. Nggih wonten sing mondok 2 tahun wis ngrasa pinter. Kampung kula terbelakang, Gus iso tahlil wis dagep pintere pol. Lah lha apa kula ngalem-ngalem iso maca Wahab, macano sapa? Ya tiyang kathah. Tapi apapun itu kula suwun terus wow kampanyane babat mono tawassut tawazun bal kampanye PBNU wae. Nah kula sesuai kampanye sebagai hasil yang saged ngaji yang yen bapak kula niku terkenal pinter ngaji. Nah nek kula nyali cerita bapak kula terkenal ngaji itu kok Gus Ismail Gus Umar iku dene nyali. Wong iku kudu siap cerita bae. Mergo ora ana wong apik kecuali memaklumatkan diri wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi wattaba'tu millata abai Ibrahim terus wa Ishaq wa Yaqub. Aku anut bapak-bapakku. Bapak-bapakku luar biasa. Ibrahim, Ishaq, Yakub. Kita tahu Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Tapi aja bangga kehormatan bapak itu kudu wattaba'tu anut. Bapak alim ya melo alim. Mak bapak ahli falak iso falak. Nak bapak untuk salam template ra apa-apa ditiru ya ra apa-apa. Mosok entuk repote tok ra entuk senenge gak apa-apa lah. Islam tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati napa? Hasanah. Ojo kok fid dunya hasanah gelem. Bareng bapak yang alim, bapak ngalim iku wong dhisik, wong saiki ora oleh ngoten niku boten ngansa. Kalau sinau tafsir Bedawi niku kitab gadane Mbah Mukhid disilai lek kolek Lukman. Riyen niku saking radine dhuwit. Kitab tafsir Bedawi niku kula roh tulisane Basal nggih Basal misanane Mbah kula nggih misanane niki misanane Basal nggih kondang. Terus Mbah Badiah niku Mbak Yune apa ini? Adik buyut kula ajane buyut kula paling barep, ajane nak menang buyut menang kula kabeh. Buyut kula nu barep. Jadi gara-gara buyut kula barep, kula generasi ke-6 niki generasi ke-3 terus digo kalah-kalah ngeten iki. Tapi alhamdulillah barokah barep menawa dongane ngalim luwih dhisik. Dadi ambek pangeran di ACC riyen terus. Terus riyen niku wattaba'tu millata abai. Kula sering didhawuhi Mbah Mun ketika kula mulai ketok ngalim iku baru kayak babahmu lasem babahmu kajet. Mergo Allah ora dadekno generasi top kecuali Allah nyebut babah isik. Bariku lagi amma al hidayah. Gini kok Allah nyebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang baik sing disebut babah min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nembe wa mimman hadaina wastaqaina. Jadi Allah gak ada adat nak wong soleh mesti didelok babais ngergani. Ono tanah ijek melarat tetap mulang, dene babat masih melarat telah susah lah zaman Mbak Fayu melarat kita tetap mulang.
Nak wong boten kiai kan kesel istirahat, kesel istirahat. Kiai boten kesel lah napa? Mula. Lha iku sing diregani bapak kalian Allah. Lan Allah nak nyebut wong soleh mesti disebut ku babai. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna man. Terus sampai wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil terus lagi wa mimman hadaina wastabaina. Terus kemudian hidayah itu siapa saja. Tapi selagi jadi mbah-mbah alim niku disebut riyen kalian Allah. Mergo Allah kepengin ngregani jasane mbah. Sampai Rasulullah sing Sayyidul Khalqi sing karuan mesti wong apik. Ketuane bahkan tetap disebut millata abikum Ibrahim. Terus niki nggih cerita teng Gus-gus teng ning kersane aja niru mulyane tok ya niru ngalime. Anak mulyane wancen alumni ambek Gus ya tetep nyucup pokoke hormat mbek mantu ya nyucup res walim ora pokoke cucap. Maksudnya ku ya ana regane kabeh ana napa? Ana regane. Dados wonten wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub. Dadi yo nyebut bapak tapi yo nyebut wattaba'tu. Aja nyebut mbah-mbah ibu agah tapi mboten apa? Wattaba'tu. Nggih niku mawon niki kula wau matur kula pun uzlah mun pamit saja acara ngene nang ngaji kula ngaji sing gampang-gampang mawon. Ngaji kok repot nganggo podium, nganggo maklar, nganggo Wah, nak jenengan eskal hukum tangker kula ketemu teng dalan kula jawab. Kados wau imro'atun min khosam. Nabi nu gampang ketemu teng dalan ditakoki gitu dijawab. Nek sampean takok Kiai Faruk mesti teng dalan mboten sopan takok teng dalan. Jebule wau. Mutola. Lha kula nu sering didolahno alumni-alumni sarang sing teng Papua teng pundi-pundi. Gus jenengan aja mati, Gus kula ora sida dadi kiai. Ki anggere ditakoki lu tangklet. Gus niku hukume piye? Mbok sore aku sibuk. Saiki Gus wong sing takok ngenteni. Bareng pun kula jawab nggih dijawab ndekne kok pinter-pinter dhewe. Ya ora muni jare kula. So. Tapi wau jare ketikane babat kiai syarat ikhlas ngoten niku kula ya ora piye-piye. Ya mau gremeng sithik-sithik. Syarat ikhlas. Dadi kula niku urip didongakno kiai-kiai sing ora jelas niku sing digo takok-takokan. Nggih lumayan lah ono gunane no. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.